Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar kami selamat. Karena itu dengan sabar dan penuh kasih, Engkau mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Putramu, Sang Juru Selamat yang Kau janjikan. Bantulah kami mengatasi kelemahan dan bukalah hati kami untuk mengenal Putramu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak Allah." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jumpa kembali dalam Mutiara Kasih edisi Minggu Advent ketiga pada tanggal 14 Desember 2025. Minggu Advent ketiga itu dikenal sebagai Minggu Sukacita atau dalam bahasa Latin Gaudete. Minggu sukacita karena kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Namun dalam Injil hari ini menunjukkan bahwa sukacita tidak selalu lahir dari keadaan yang gampang atau keadaan yang mudah. Yohanes Pembaptis, nabi besar yang mempersiapkan jalan bagi Mesias, justru berada dalam penjara. Seperti yang kita sudah dengar dalam bacaan Injil tadi. Dalam kegelapan dan ketidakpastian itu, ia bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain?" Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan ini mengingatkan kita bahwa
iman tidak selalu bebas dari keraguan. Bahwa orang-orang seiman teristimewa Yohanes Pembaptis bisa saja goyah ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan harapan. Namun yang terpenting, Yohanes tidak sama sekali menjauhi diri dari Tuhan. Ia bahkan datang kepada Tuhan dalam situasi sulit yang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Iman yang dewasa bukanlah iman yang tidak pernah ragu, tetapi iman yang tetap mencari Tuhan di tengah segala keraguan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun sering dalam hidup kita merasa terpenjara oleh masalah hidup seperti sakit, masalah keluarga, kesulitan ekonomi, atau doa yang terasa hampir-hampir tak terjawab. Dalam situasi itu, Tuhan mengundang kita untuk tetap datang, tetap percaya kepadanya. Jawaban Yesus pun yang kita dengar dalam bacaan tadi itu menarik sekali. Ia tidak menjawab dengan kata ya atau tidak, tetapi dengan tanda kasih, di mana orang buta melihat, orang kusta disembuhkan jalan, dan kabar baik disampaikan kepada orang-orang miskin. Yesus ingin menegaskan bahwa Mesias hadir bukan dengan kekuasaan duniawi, melainkan melalui karya belas kasih. Di sanalah kerajaan Allah itu nyata bagi kita sekalian. Kristus hadir ketika yang terluka dipulihkan, yang tersisih diperhatikan, dan kasih diwujudkan dalam tindakan konkret atau tindakan nyata. Maka kita pun bertanya, apakah kehadiran Yesus itu tampak dalam hidup kita, istimewa dalam keluarga, di mana keluarga bisa saling mengampuni, dalam komunitas gereja, komunitas lingkungan yang saling menopang, dan dalam hidup yang berbuat kasih. Maka kita pun bertanya, apakah kehadiran Yesus tampak dalam kehidupan kita, dalam keluarga yang saling mengampuni, komunitas gereja yang saling menopang, dan dalam hidup yang berbuah kasih. Yesus kemudian memuji Yohanes sebagai nabi besar. Namun kebesaran Yohanes bukan karena kemasyuran, melainkan karena kerendahan hatinya. Ia sadar bahwa dirinya hanya suara di padang gurun, bukan pusat perhatian. Yohanes mengajarkan bahwa pelayanan sejati bukan untuk mencari pujian, tetapi untuk membuat Kristus semakin dikenal. Dalam masa Advent ini, kita diajak melepaskan ego dan belajar orang lain menjadi jalan dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sukacita Advent pada Minggu Prapaskah yang ketiga mau mengingatkan kita bahwa bukan berarti hidup itu bebas dari masalah. Sukacita sejati adalah keyakinan bahwa Tuhan dekat dan berjalan bersama kita masing-masing. Yohanes bersukacita bukan karena bebas dari penjara, tetapi karena ia mengenal
Mesias. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita pun diajak menemukan sukacita dalam iman bahwa Tuhan terus bekerja dan memulihkan hidup masing-masing. Maka pada minggu Advent yang ketiga ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita membuka hati kita bagi kehadiran Kristus. Jangan hanya menanti Natal sebagai perayaan, tetapi jadikan Advent sebagai pertobatan hati. Siapkan diri, keluarga, dan komunitas agar layak menyambut Sang Juru Selamat. Semoga sukacita Advent meneguhkan kita untuk tetap percaya, berharap, dan mengasihi. Sebab di mana kasih hadir, di sanalah Kristus tinggal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.